Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita semua bisa mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Nah, gimana? Apakah hadir semuanya? Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai protista, yang lebih tepatnya mengenai protista mirip tumbuhan. Nah, sebelum ke materi, ada yang masih ingat gak minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya, gimana? Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Minggu lalu kita membahas mengenai protista mirip jamur. Nah, ada yang masih ingat gak ciri-ciri protista mirip jamur itu apa saja? Ya, gimana? Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Ciri-ciri protista mirip jamur itu yang pertama memiliki membran inti yaitu eukariotik. Terus tidak memiliki klorofil, terus menghasilkan spora dan cara hidupnya itu heterotrof. Nah, protista mirip jamur itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada jamur lendir tidak bersekat, yang kedua ada jamur lendir bersekat, dan yang ketiga jamur air, seperti itu. Nah, yang selanjutnya sebelum Ibu melanjutkan ke materi inti, di sini Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi protista mirip tumbuhan. Kalian harus bisa menjelaskan reproduksi dari protista mirip tumbuhan itu sendiri. Terus kalian juga harus bisa menjelaskan klasifikasi protista mirip tumbuhan. Terus kalian juga harus bisa menjelaskan peranan protista mirip tumbuhan bagi kehidupan kita. Terus kalian juga harus bisa membuat laporan tertulis mengenai peran protista mirip tumbuhan dan bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang selanjutnya di sini Ibu punya gambar, bisa kalian lihat. Pernah nggak kalian melihat kolam yang berwarna hijau seperti gambar ini? Tentunya pasti kalian pernah atau sering melihat kolam seperti ini. Apalagi pada musim kemarau kayak gitu-gitu pasti banyak. Nah, terus disebut apakah peristiwa ini, ada yang tahu nggak? Ya, betul sekali. Ini tuh disebut dengan eutrofikasi atau blooming alga. Terus bagaimana sih eutrofikasi ini dapat terjadi? Terus apa pengaruh eutrofikasi pada ekosistem air? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, betul. Nah, Ibu akan sedikit menambahkan. Jadi, eutrofikasi ini terjadi karena pupuk dari daratan yang overdosis yang terlarut oleh air hujan. Terus juga ditambah dengan limbah deterjen yang dibuang ke dalam air itu sendiri, yang mengakibatkan alga berkembang lebih cepat. Terus dan juga terjadilah kompetensi alga dengan organisme air, sehingga meningkatlah unsur hara yang merangsang meledaknya populasi alga ini, seperti itu. Nah, langsung saja ke materi inti, yaitu mengenai protista menyerupai tumbuhan. Nah, sebelumnya ada yang sudah baca-baca belum mengenai protista menyerupai tumbuhan ini? Ayo, ada yang udah baca-baca? Ya, bagus. Sehingga kita bisa mengetahui apa yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Jadi, apa sih protista menyerupai tumbuhan itu? Nah, protista menyerupai tumbuhan itu atau disebut dengan alga atau ganggang. Nah, alga atau ganggang ini ukurannya itu bervariasi dari mulai yang kecil hingga yang besar. Nah, yang kecil ini biasanya berukuran 25, contohnya itu seperti Napicula.
Terus yang besar dan panjang itu contohnya itu seperti makrositis. Nah, ukurannya itu biasanya itu 50. Nah, alga atau ganggang ini ada yang bersel satu dan ada juga yang bersel banyak atau multiseluler. Terus ada juga yang hidup soliter dan ada juga yang hidupnya itu berkoloni. Terus alga atau ganggang ini memiliki kloroplast yang bersifat autotrof. Terus alga dan ganggang ini juga reproduksinya itu dengan cara vegetatif, yaitu dengan cara membelah diri, terus fragmentasi dan spora. Terus ada juga yang reproduksi dengan cara generatif, yaitu dengan penyatuan sel kelamin, metagenesis atau pergiliran keturunan seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini ada alga atau ganggang berdasarkan pigmen atau zat warna yang dikandungnya. Nah, alga ini dikelompokkan menjadi 4 divisi. Yang pertama ada chlorophyta atau ganggang hijau. Terus yang kedua ada phaeophyta atau ganggang coklat. Terus yang ketiga ada rhodophyta atau ganggang merah. Terus yang keempat ada chrysophyta atau ganggang keemasan. Nah, yang selanjutnya yang pertama kali dibahas yaitu mengenai chlorophyta. Ada yang tahu nggak chlorophyta itu apa? Ya, betul sekali. Chlorophyta itu biasanya itu pada umumnya itu dikenal sebagai dengan ganggang hijau atau longgar. Nah, atau yang kita tahu itu sebagai contohnya itu sebagai rumput laut. Nah, chlorophyta ini ada yang uniseluler dan ada juga yang multiseluler. Terus chlorophyta ini hidup di air tawar, kurang lebih itu 90%. Contohnya itu kayak di air kolam, terus kayak genangan air dan lain sebagainya. Terus ada juga yang hidupnya itu di air laut dangkal. Nah, kurang lebih 10% seperti itu. Nah, chlorophyta ini cara reproduksinya itu ada dua. Ada yang reproduksi seksual dan ada reproduksi aseksual. Nah, reproduksi aseksual ini dengan cara membelah diri, terus membentuk spora dan fragmentasi. Nah, apa sih fragmentasi? Nah, fragmentasi ini adalah proses reproduksi yang terjadi pada alga berfilamen multiseluler. Nah, dalam proses ini itu talus akan terurai menjadi banyak fragmen yang di antara merekanya itu setiap fragmennya itu akan memunculkan individu yang baru seperti itu. Nah, sedangkan secara reproduksi seksual dengan cara oogami, anisogami dan isogami. Nah, apa sih isogami itu? Isogami itu sebagai perpaduan sel telur besar dan imotil dengan sel sperma kecil dan motil untuk menghasilkan zigot. Nah, gamet jantan dan betina ini sangat berbeda dalam ukuran, bentuk, dan penampilan dan motilitasnya gitu seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu di sini ada menjelaskan mengenai jenis-jenis ganggang hijau. Nah, jenis-jenis ganggang hijau ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada ganggang bersel satu tidak bergerak. Contohnya itu ada Chlorella sp dan Chlorococcum sp. Nah, Chlorella sp ini bisa dilihat ya pada gambar, bentuknya itu bulat, terus hidupnya itu di air tawar atau air laut, dan reproduksinya itu secara vegetatif dengan cara membelah diri. Terus banyak digunakan untuk pelajaran fotosintesis biasanya seperti itu. Terus yang kedua ada Chlorococcum sp. Nah, bentuknya itu sama ya, bulat. Terus hidupnya itu sama juga, hidupnya itu di air tawar. Reproduksinya itu secara vegetatif dengan membentuk zoospora, secara generatif dengan isogami seperti itu. Terus
Yang selanjutnya bersel satu bergerak. Nah, bersel satu bergerak ini contohnya itu eh, Chlamydomonas sp. Eh, bentuknya itu sama, bulat seperti bulat telur gitu, terus memiliki dua flagel. eh, Kloroplasnya itu berbentuk mangkok atau pita yang mengandung pirenoid. Nah, dan sigma reproduksinya itu biasanya itu dengan membelah diri atau konjugasi. Nah, terus ada juga Euglena. Nah, Euglena virindis itu bentuknya itu seperti mata, memiliki sebuah flagel, klorofil, dan sigma. Nah, cara reproduksinya itu dengan membelah diri. Nah, Euglena ini ada juga yang mengkelompokkannya ke dalam protozoa seperti itu. Terus yang selanjutnya ada bentuk koloni yang bergerak. Contohnya itu Volvox globator. Bentuknya itu berkoloni, bentuknya koloninya itu menyerupai bola. Nah, bisa dilihat ya di gambar, menyerupai bola yang tersusun atas ribuan polpox yang satu dengan yang lainnya, sehingga dihubungkan oleh benang-benang sitoplasma. Nah, polpox ini juga dikelompokkan ke dalam protozoa. Terus yang selanjutnya ada bentuk koloni yang tidak bergerak. Contohnya itu Hydrodiction sp. Nah, bisa dilihat ya pada gambar, di sini tuh hidupnya itu berkoloni, bentuknya itu seperti jala, terus banyak ditemukan di kayak di air tawar. Terus reproduksinya itu secara vegetatif dengan fragmentasi, dan secara generatif dengan cara konjugasi. Yang selanjutnya bentuknya itu benang. Contohnya itu Spirogia sp. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping, kloroplasnya itu berbentuk spiral. Terus hidupnya itu biasanya itu di air tawar, dan reproduksinya itu secara vegetatif dengan konjugasi. Terus yang selanjutnya ada berbentuk lembaran. Contohnya itu seperti ulpa. Nah, ulpa ini hidup di laut yang menempel pada batu, terus dapat dimakan juga. Terus reproduksinya itu secara vegetatif dengan membentuk zoospora, dan secara generatif dengan isogami seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini ada manfaat kloropita. Nah, banyak banget manfaat kloropita yang ada di kehidupan kita. Nah, contohnya itu yang pertama tuh sebagai fitoplankton. Nah, lebih tepatnya itu plankton plankton tumbuhan yang berfungsi sebagai makanan ikan. Terus ada juga sebagai produser primer. Nah, jadi ganggang hijau ini merupakan produser primer yang jadi sebagai penyedia bahan organik dan oksigen bagi hewan-hewan air. Nah, seperti ikan, udang, dan serangga air yang lainnya. Terus chlorella. Nah, ganggang hijau chlorella ini dapat digunakan sebagai makanan, terus sebagai suplemen juga, terus sebagai obat-obatan juga, dan juga kosmetik. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai Phaeophyta. Nah, atau pada umumnya itu biasanya itu disebut dengan ganggang coklat yang bersel. Nah, ganggang coklat ini bersel banyak atau multiseluler dengan pigmen coklat atau fukosatin yang dominan di sampingnya itu memiliki klorofil A, klorofil B. Terus bentuk tubuhnya itu yang menyerupai tumbuhan tingkat tinggi karena memiliki kayak seperti
seperti akar, batang, dan daun yang membuat ganggang ini mudah dikenali oleh banyak orang. Nah, ganggang ini juga banyak ditemukan di kayak di pantai atau perairan laut yang dangkal karena hidupnya itu pasti di air laut. Nah, cara reproduksi dari ganggang coklat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama dengan cara reproduksi seksual dan reproduksi aksesual. Nah, secara aksesual ini dengan cara fragmentasi dan dengan membentuk zoospora. Nah, sedangkan secara seksual dengan oogami, anisogami, dan isogami seperti itu. Nah, terus di sini juga ada, nah di sini bisa dilihat ya, ada jenis-jenis alga coklat. Nah, jenis-jenis alga coklat ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada Laminaria, Macrocystis, terus ada Sargassum, terus ada Fucus. Nah, yang pertama ada Laminaria. Nah, bisa dilihat ya pada gambar Laminaria itu memiliki batang, terus daunnya itu berbentuk berbentuk seperti lembaran kayak gitu ya. Terus mengandung iodium dan asam alginat. Terus yang kedua ada Sargassum. Nah, Sargassum ini daunnya itu berbentuk kayak lembaran. Terus di antara batang dan tangkainya itu terdapat gelombang udara seperti itu. Terus yang selanjutnya ada Macrocystis. Nah, Macrocystis ini menghasilkan iodium dan asam alginat yang berfungsi sebagai bahan industri seperti itu. Terus yang terakhir ada Fucus. Nah, Fucus ini berbentuk daun yang berupa lembaran dan pada bagian tepi daunnya itu terdapat gelembung. Terus cara reproduksinya itu dengan cara vegetatif. Pada ujung daun fertile itu terbentuk reseptakel, yaitu badan yang mengandung alat pembiak, atau alat pembiaknya itu disebut dengan koseptakel yang menghasilkan ovum dan spermatozoid seperti itu. Yang selanjutnya di sini ada peranan alga merah. Nah, peranan alga merah ini yang pertama dapat menghasilkan asam aglinat. Nah, asam aglinat di sini tuh yang digunakan dalam kayak pembuatan es krim, terus kayak pembuatan jelly, terus sirup dan roti, dan pokoknya masih banyak lagi. Terus digunakan yang selanjutnya itu digunakan dalam produksi. Nah, kayak produksinya itu seperti produksi lotion, terus kayak pasta gigi, terus kayak atau kayak gel untuk farmasi. Nah, terus yang terakhir tuh ada pembuatan agar-agar. Nah, pembuatan agar-agar di sini tuh untuk media kultur bakteri dan kepentingan riset lainnya. Terus pembuatan agar-agar untuk bahan makanan seperti itu. Selanjutnya yaitu ada Rhodophyta. Nah, Rhodophyta ini disebut juga dengan ganggang merah karena pigmennya itu dominan Phycobilin jenis Phycoerythrin. Nah, Rhodophyta ini merupakan ganggang yang sebagian besarnya itu tubuhnya itu bersel banyak atau multiseluler. Nah, Rhodophyta ini memiliki klorofil A dan B dengan pigmen dominan merah atau Phycoerythrin dan karotin seperti itu. Terus Rhodophyta ini hidupnya itu di laut dalam dan cara reproduksinya itu dengan secara vegetatif dengan membentuk spora, dan reproduksi secara generatifnya itu dengan cara anisogami seperti itu. Nah, di sini tuh ada jenis-jenis alga merah. Nah, jenis-jenis alga merah itu ada 3. Yang pertama ada Schema spinosum, terus ada Gladium sp, terus ada Gracilia sp, terus ada yang terakhir ada Batrachnospermum. Nah, yang pertama tuh ada
Eczema spinosum. Nah, contohnya itu sebagai bahan pembuat agar-agar. Terus banyak banyak ditemukan di kayak di perairan di Indonesia. Nah, terus ada yang kedua ada uh, Gelidium sp dan Gracilia sp. Nah, contohnya itu sebagai bahan pembuat agar-agar banyak ditemukan di perairan negara yang agak dingin. Nah, terus yang terakhir ada Batrachnospermum. Selanjutnya ada Chrysophyta. Nah, Chrysophyta ini uh, yang yang selanjutnya ada Chrysophyta. Nah, Chrysos ini emas, yang artinya itu emas, terus Phyta ini yaitu tumbuhan. Jadi ganggang yang memiliki pigmen dominannya itu karoten berupa kanofil, yaitu kemasan seperti itu. Jadi Chlorophyta ini yaitu ganggang yang kemasan. Jadi ganggang ini ada yang uniseluler soliter, dan ada juga yang multiseluler berkoloni. Nah, Chlorophyta ini memiliki klorofil A dan B serta pigmen dominan keemasan atau karotin dan fukosatin. Nah, jadi Chlorophyta ini sebagian besarnya itu hidupnya itu dapat dijumpai di air tawar dan di air laut juga bisa didapatkan. Nah, Chlorophyta ini reproduksinya itu secara yang uniseluler itu dengan cara membelah diri, dan untuk yang multiselulernya itu reproduksinya itu dengan cara spora seperti itu. Nah, adapun jenis-jenis alga kemasan. Nah, jenis-jenis alga kemasan ini ada dua, ada yang bersel tunggal dan ada juga yang bersel banyak. Nah, untuk yang bersel tunggal itu ada, yang pertama ada Ochromonas. Nah, bentuknya itu kayak seperti bola yang terus memiliki flagel yang panjangnya itu tidak sama. Nah, untuk reproduksinya sendiri itu dengan cara membelah diri. Terus ada Navicula. Nah, Navicula ini sering disebut dengan kayak diatom atau ganggang kersik. Nah, bentuk tubuhnya itu kayak kotak atau elips. Nah, jika dia mati, fosilnya itu akan membentuk tanah diatom. Nah, yang berfungsi sebagai bahan penggosok campuran semen atau kayak penyerap nitrogliserin pada bahan peledak seperti itu. Nah, untuk reproduksinya sendiri dengan cara membelah diri dengan memisahkan bagian tubuhnya yang terdiri dari kayak hipoteka atau yang kotak, terus dan epiteka tutup, terus yang terakhir itu ada Vinularia. Nah, Vinularia ini mirip dengan diamot, jadi kayak mirip dengan diamot yang tadi. Terus ada juga yang bersel banyak. Nah, contohnya itu kayak Fauceria. Nah, Fauceria ini tubuhnya itu berbentuk kayak benang, hidupnya itu kayak di air tawar. Terus cara reproduksinya itu dengan secara vegetatif dengan membentuk zoospora, dan secara generatif dengan pertemuan sel telur yang dihasilkan oleh oogonium dan sel sperma yang dihasilkan oleh Arteridium seperti itu. Nah, di sini ada manfaat ganggang bagi manusia. Sebenarnya juga sebagian tadi sudah dijelaskan di awal mengenai manfaat dari ganggang-ganggang itu sendiri. Terus dan sebenarnya juga masih banyak lagi manfaat ganggang itu sendiri. Tapi di sini sebagian akan disebutkan. Yang pertama tuh ganggang itu sebagai sumber makanan yang bergizi. Contohnya itu pada chlorella. Terus ganggang ini sebagai sumber makanan berupa sayuran. Contohnya itu seperti ulva, kaulerpa, terus
enteromorfa dan lain sebagainya. Terus ganggang sebagai bahan pembuat agar-agar, contohnya itu echema, terus gelidium. Terus yang selanjutnya ganggang sebagai bahan peledak, campuran semen, bahan penggosok, bahan isolasi, pembuatan saringan. Nah, contohnya itu seperti yang tadi di awal dijelaskan, yaitu diatom. Nah, yang selanjutnya yaitu ganggang sebagai pupuk pertanian dan makanan ternak di pesisir pantai karena mengandung K. Nah, contohnya itu Laminaria lapaniae. Terus yang selanjutnya sebagai obat penyakit gondok, contohnya itu Laminaria digitalis. Terus yang terakhir sebagai bahan pengental pada es krim atau bahan pelekat pada plastik, kosmetik, dan tekstil. Nah, contohnya itu makrositis dan laminaria, seperti itu. Nah, alhamdulillah pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dimengerti, boleh langsung hubungi ibu. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ibu berpesan agar kalian tetap menjaga kesehatan kalian. Jangan lupa memakai masker jika keluar rumah, dan terus lakukan pola hidup sehat, seperti itu. Sebelum ibu tutup pembelajaran kali ini, kalian bisa cek Google Classroom. Di sana ibu telah mengirimkan soal evaluasi untuk pertemuan kali ini. Diharapkan kalian bisa mengisinya dengan baik dan benar, dan kalian buat rangkuman untuk pertemuan kali ini di link yang telah ibu berikan. Nah, untuk menutup pertemuan kali ini, ibu akan memandu untuk semuanya mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan kalian tetap semangat melakukan pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum.